Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih belum dapat memastikan penyebab hilangnya kontak pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang dilaporkan menabrak Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Adapun dalam laporan Kompas TV Minggu pagi, 18 Januari, ditemukan puing-puing di puncak Gunung Bulu Saraung. Meski demikian, belum ditemukan korban dan badan pesawat yang juga belum ditemukan. Kepala KNKT, Suryanto Cahyono, menyatakan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan seluruh data terkait kejadian tersebut, termasuk rekaman radar, laporan saksi, dan informasi teknis pesawat. Menurut informasi terakhir, hingga Sabtu, 17 Januari, pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, status pesawat dan semua penumpangnya masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan yang berpusat di Makassar. Logo KKP yang terlihat di pesawat memang resmi, karena 3 pegawai KKP yang berada di dalamnya adalah 1. Ferry Irawan, penata muda pertama analis kapal pengawas. 2. Deden Mulana, penata muda pertama pengelola barang milik negara. 3. Yoga Naufal, operator foto udara. Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menceritakan kronologis kecelakaan yaitu pada Sabtu, 17 Januari 2026, bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerima laporan awal hilangnya kontak pesawat ATR 42500 dengan registrasi PKTHT, dioperasikan oleh Indonesia Air Transport. Pesawat buatan tahun 2000, nomor seri 611, sedang menjalankan penerbangan dari Yogyakarta Adi Sucipto menuju Makassar Sultan Hasanuddin dengan Kapten Andi Dahananto sebagai pilot in command. Pada pukul 4.23 Coordinated Universal Time, ATC Makassar Area Terminal Service Center memberi arahan kepada PKTHT untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu RWY 21 Sultan Hasanuddin. Selama proses pendekatan, pesawat tidak berada pada jalur yang tepat, sehingga ATC memberikan instruksi koreksi posisi dan serangkaian arahan lanjutan untuk mengembalikan pesawat ke jalur pendaratan yang sesuai. Setelah arahan terakhir disampaikan, komunikasi dengan pesawat terputus, menandai terjadinya lost contact. ATC kemudian mendeklarasikan fase darurat DTRESFA, Distress Phase, sesuai prosedur yang berlaku. Airnav Indonesia Cabang MATSC segera berkoordinasi dengan Rescue Coordination Center Basarnas Pusat serta Kepolisian Resor Maros melalui Kapolsek Bandara untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan. Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar menyiapkan Crisis Center di Terminal Keberangkatan sebagai pusat koordinasi informasi. Target pencarian difokuskan pada Pegunungan Kapur Bantimurung, Desa Leang-Leang, Kabupaten Maros, dengan posko Basarnas yang telah dibangun di dekat lokasi. Pencarian lanjutan dijadwalkan melalui helikopter TNI Angkatan Udara bersama Basarnas pada pukul 16.25 waktu Indonesia Tengah. Airnav Indonesia juga tengah menyiapkan penerbitan notam terkait kegiatan pencarian dan pertolongan. Jumlah orang di dalam pesawat dilaporkan sebanyak 10 orang. Terdiri dari 7 awak dan 3 penumpang. Data cuaca awal menunjukkan visibilitas sekitar 8 km dengan kondisi sedikit berawan. Informasi lebih lanjut sedang dikonfirmasi dengan BMKG. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus melakukan koordinasi intensif melalui Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar bersama Airnav Indonesia, Basarnas, Operator Penerbangan, TNI Angkatan Udara, serta instansi terkait lainnya untuk memantau situasi dan memastikan penanganan optimal. Dalam rangka antisipasi kondisi cuaca, Direktorat Jenderal mengimbau seluruh operator penerbangan meningkatkan kewaspadaan, melakukan perencanaan penerbangan secara maksimal, dan mematuhi persyaratan cuaca minimum pada tahap dispatch, take-off, dan landing sesuai SOP. Operator juga diharapkan mengimplementasikan ALAR, Approach and Landing Accident Reduction, Toolkit sebagai langkah pencegahan insiden pada fase pendekatan dan pendaratan, terutama di wilayah berpotensi cuaca buruk atau pegunungan. Sebagai pedoman, telah diterbitkan beberapa surat edaran, antara lain, Nomor 3 Tahun 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca ekstrim, Nomor 47 Tahun 2020 tentang operasi penerbangan pada weather minima, Nomor 01 Tahun 2022 tentang dampak fenomena La Nina, serta Nomor 09 Tahun 2024 tentang kewaspadaan menjelang libur Natal, Tahun Baru, dan penanganan abu vulkanik bagi pemegang AOC dan OC. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berkomitmen menyampaikan pembaruan informasi secara berkala sesuai perkembangan resmi di lapangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya kontak pesawat ATR 42500 yang dioperasikan Indonesia Air Transport, yang membawa 3 pegawai KKP dalam misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah NKRI.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan rasa sedih dan doa terbaik bagi seluruh kru dan penumpang, serta menegaskan komitmen pemerintah dalam upaya pencarian. KKP telah berkoordinasi dengan Basarnas, KNKT, dan Kementerian Perhubungan, serta terlibat dalam operasi air surveillance bersama IAT, termasuk pengawasan di wilayah perbatasan negara tetangga. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.